teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengenalkan diri, nama saya Rehan Hafiz Maulana, siswa kelas 11 SMA Binaul Umah Kuningan. Yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan asesmen 5 pada seleksi Duta Hukum dan HAM Jawa Barat tahun 2024 yang akan mengangkat isu tentang pelanggaran etika. Teman-teman, seperti yang kita tahu, pelanggaran etika kerap terjadi di lingkungan kita, khususnya di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan oleh semua kalangan, tidak dari kalangan remaja saja, bahkan orang tua pun bisa. Oleh karena itu, saya buat video ini untuk sama-sama mengedukasi kita untuk mengenalkan betapa pentingnya kita menggunakan etika saat kita bersosialisasi. Nanti akan disampaikan bagaimana sih cara-cara bersosialisasi dengan etika yang baik dan benar. Teman-teman, sebelum kita mendalami lebih jauh tentang etika, kita harus mengetahui dulu nih pengertian dari etika. Banyak orang yang mengaitkan antara etika dengan moral, dan juga ada beberapa orang yang menganggap bahwa etika dan moral itu sama. Namun pada kenyataannya berbeda. Moral dan etika itu berbeda. Moral adalah penilaian baik buruknya suatu individu, sedangkan etika adalah tindakan yang dilakukan oleh suatu individu yang mana masih berkaitan dengan moral tersebut. Ya, memang kedua hal ini berkaitan antara moral dan etika. Namun pengertiannya berbeda ya. Bisa dikatakan bahwa moral itu adalah perspektif atau penilaiannya, kalau misalkan etika itu tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh satu individu. Teman-teman semua, setelah kita mengetahui pengertian daripada etika tersebut, kita akan membahas tentang beberapa prinsip yang ada di dalam etika. Yang pertama adalah menghargai dan menghormati perbedaan dan pendapat orang lain. Dengan menghargai dan menghormati pendapat orang lain merupakan suatu penghormatan terhadap martabat dan otonomi suatu individu. Kemudian juga materi ini mengajarkan kepada kita untuk aktif dan melihat suatu masalah dari perspektif lain, karena ketika orang lain mengemukakan pendapat, pasti ada beberapa maksud dan tujuan di sebaliknya. Poin yang pertama adalah menghargai pendapat dan keyakinan orang lain. Ini adalah suatu bentuk dasar etika personal. Menghargai pendapat dan keyakinan orang lain adalah suatu bentuk penghormatan terhadap martabat dan otonomi individu. Materi ini juga mengajarkan kepada kita untuk turut aktif di dalam mendengarkan pendapat orang lain. Kita juga harus untuk melihat suatu masalah dari berbagai perspektif atau sisi. Kemudian juga kita harus berusaha untuk memahami apa pendapat dan keyakinan yang dimaksud oleh seseorang. Yang kedua, menjalin hubungan baik dan sopan dalam berbagai situasi. Dengan hal ini, kita bisa membangun rasa kekeluargaan dan bisa membangun rasa harmonis di dalam kita bermasyarakat dan bersosialisasi. Komunikasi yang efektif dapat mendukung kita untuk mencapai semua tujuan bersama. Tidak ada canggung, tidak ada saling keenakan di antara kita, sehingga apa yang kita rencanakan dapat kita tuju bersama-sama. Poin selanjutnya adalah berperilaku adil dan tidak diskriminatif terhadap suatu individu. Kita harus berperilaku adil terhadap seseorang tanpa memandang ras, agama, suku bangsa, dan budaya. Hal ini juga mengantarkan kepada kita untuk selalu berinteraksi kepada orang lain tanpa melihat jabatan dan kedudukannya. Di mana hal ini dapat menciptakan keharmonisan untuk kehidupan kita karena kita senang. Poin yang selanjutnya adalah bertanggung jawab atas tindakan dan kata-kata yang telah kita lakukan atau yang telah kita ucapkan. Di mana etika ini berkaitan dengan tanggung jawab. Materi etika mengajarkan kepada kita untuk bertanggung jawab atas apa yang telah kita ucapkan dan apa yang kita telah katakan. Hal ini bisa dirasakan oleh teman-teman semua, baik itu negatif ataupun positif. Semua yang kita lakukan, semua yang kita katakan harus dipertanggungjawabkan oleh diri kita pribadi. Teman-teman semua, melewati video ini penjelasan dari awal hingga akhir, mulai dari pengertian sampai ke berbagai poin daripada etika. Semoga teman-teman bisa merealisasikan
mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari agar terciptanya lingkungan yang saling menghormati dan harmonis, sehingga apa yang kita akan tuju dapat terrealisasi bersama. Terima kasih teman-teman semua, semoga dapat menambah wawasan untuk teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.